Halo para sahabat logistik yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjawab dan menjelaskan barangkali banyak ya yang bertanya dan ingin tahu lebih dalam tentang sebenarnya logistik itu apa sih? Sebagai praktisi dan akademisi di bidang logistik hampir 35 tahun, saya coba untuk memberikan penjelasan dan mungkin contoh-contoh yang bisa memperjelas pengertian apa sih sebenarnya logistik itu. Para sahabat yang budiman, eh, eh, kita selalu berhadapan dengan kegiatan logistik setiap hari, yaitu kegiatan yang sebenarnya berintikan adalah uh, pergerakan pemindahan dari barang dari satu tempat ke tempat yang lain. Itu kira-kira substansinya. Bapak Ibu sekalian, meskipun demikian, kita melihat bahwa tentu tidak sekedar berdefinisi seperti itu. Bagaimana memindahkan barang dari satu tempat ke tempat lain. Tapi kita juga harus membangun pemahaman bahwa di sana ada unsur tentang manajemen. Di sana ada unsur tentang bagaimana kita mengerjakan itu secara efisien. Bagaimana kita mengerjakan itu secara efektif gitu ya. Bagaimana kita bisa mengerjakan itu secara tidak costly. Jadi oleh karena itu ketika kita bicara manajemen logistik sebetulnya adalah manajemen atau sistem pengelolaan dari pengiriman untuk menggerakkan barang dari satu tempat ke tempat lain. Dan itu bisa berbentuk cakupan domestik maupun juga internasional. Para sahabat yang budiman, dengan pemahaman seperti itu, maka kita sebenarnya berpikir bahwa di dunia logistik itu ada unsur transportasi, ada unsur melayani kepuasan pelanggan, ada unsur bagaimana kita mengerjakan itu secara efektif dan efisien, sehingga menyangkut soal juga tentang aktivitas-aktivitas yang terintegrasi di bidang logistik itu. Jadi dalam bahasa sederhana saya ingin mengatakan bahwa dan sering mengatakan bahwa tidak ada logistik itu kalau tidak ada barangnya. Oleh karena itu barang ini menjadi sesuatu yang sangat penting, dan kemudian dengan begitu banyak variasi dan jenis barang yang ada, maka tentu saja akan berpengaruh juga kepada cara pengiriman dan cara pengelolaan dari, termasuk juga aktivitas-aktivitas penyimpanan dari barang itu. Jadi dalam dunia logistik sebetulnya ketika kita bertanggung jawab terhadap satu usaha bagaimana menggerakkan atau mengirimkan barang dari satu tempat ke tempat lain, maka di sana kita berkaitan langsung maupun tidak langsung terhadap aktivitas yang harus dilakukan agar pergerakan barang itu bisa mencapai titik waktu, tempat, dan lead time ataupun jangka waktu serta efektivitas customer-nya. Para sahabat yang saya hormati, kita tentu kalau kita mulai dengan memahami transportasi, maka kita melihat ada transportasi darat, ada transportasi laut, ada transportasi udara, bahkan ada transportasi menggunakan kereta api misalnya. Karena itulah sarana yang menjadi utama atau menjadi istilahnya backbone gitu ya, tulang punggung dalam pergerakan barang. Kalau nggak ada transportasi, maka pergerakan barang tidak akan berjalan dengan baik. Karena itu ketika kita bicara logistik, maka memang yang pertama kita harus pastikan dan pilih dan manage dengan baik adalah transportasinya. Nah, kemudian saya ingin tambahkan bahwa di dalam perjalanan transportasi itu kita juga sangat dipengaruhi oleh spesifikasi atau jenis ataupun industri dari barang yang akan kita kirimkan.
kalau kita mengirim barang secara retail misalnya satu-satu misalnya, maka barangkali kita tidak terlalu menghiraukan nanti dibawa pakai apa karena barangnya kecil. Jadi fasilitas-fasilitas atau infrastruktur transportasi hampir semua memungkinkan mengelola dan mengirim barang-barang yang general dan umum gitu ya, yang kita sebut kadang-kadang sebagai general cargo dan sebagainya. Tetapi ketika barangnya harus kita bawa itu spesifik, unik ya, misalnya kita harus bawa atau memindahkan semen, atau kita harus memindahkan alat-alat berat misalnya, atau kita harus memindahkan misalnya kalau di oil and gas itu kita harus pindahkan rig misalnya, maka itu perlu pengelolaan tersendiri dan perlu pemilihan transportasi yang tepat di dalam perencanaan kita. Jadi karena itu maka ketika kita misalnya bicara soal logistik untuk bisa efektif dan efisien yang lebih baik, maka yang pertama adalah kita harus pastikan kita menggunakan transportasi apa sebenarnya. Nah, tetapi di sisi lain Bapak Ibu sekalian, para sahabat yang berbahagia, kita juga dalam keseharian kita melihat bahwa begitu banyak perusahaan-perusahaan penyedia jasa logistik itu yang pastinya mereka secara profesional akan mengerjakan aktivitas pengiriman barang itu. Nah, oleh karena itu maka kalau kita coba kelompokkan secara besar gitu ya, maka kita berhadapan dengan kiriman-kiriman barang yang kecil ataupun kiriman-kiriman yang besar atau bulky. Sehingga kemudian penyedia jasa logistik yang terkait dengan itu pun juga berbeda-beda. Nah, yang penting apa yang ingin saya sampaikan adalah kepada para sahabat semua adalah bahwa meskipun mungkin eksekusi atau pelaksanaan dari pengiriman barang itu atau pergerakan barang itu dilakukan oleh perusahaan penyedia jasa logistik, tetapi sebagai masyarakat umum, sebagai apalagi kita sebagai user, sebagai customer dari satu perusahaan penyedia jasa logistik, tentu kita juga berhak tahu dan kita juga perlu mengerti bagaimana sih proses perjalanan barang itu dari hulu sampai ke hilir dan apa yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan penyedia jasa logistik itu. Supaya kita juga paham kalau terjadi sesuatu yang terkait dengan barang kita, misalnya barang kita hilang, misalnya barang kita terlambat, misalnya barang kita mungkin rusak dan sebagainya, maka kita paham bahwa ada hal-hal yang harus kita sikapi dengan mungkin mengklaim, bertanya dan sebagainya, karena kita tahu gitu. Jadi informasi mengenai apa itu logistik itu sesungguhnya diperlukan oleh kita semua supaya kita mengerti bahwa ketika kita mengirimkan suatu barang melalui satu perusahaan penyedia jasa logistik, kita sudah paham bagaimana kita berhadapan dengan situasi yang mungkin penuh dengan ketidakpastian gitu ya. Jadi pada dasarnya begitu para sahabat logistik datang ke satu perusahaan penyedia jasa logistik, kemudian menitipkan barang untuk dikirimkan, sebenarnya pada saat itu sudah mulai ketidakpastian kan, karena tidak ada yang bisa menjamin barang itu akan sampai tepat waktu, barang itu akan selamat sampai, barang itu akan utuh dan sebagainya gitu. Tetapi dengan mengetahui bagaimana proses pergerakan barang itu, maka tentu kita akan menjadi paham, kita juga menjadi yakin bahwa penyedia jasa logistik yang kita pilih adalah penyedia jasa logistik yang handal dan reliable sesuai dengan keinginan, kebutuhan kita. Para sahabat logistik yang beriman dimanapun teman-teman semua berada, penjelasan sekedar untuk reminding, mengingatkan kita semua apa sih sebetulnya logistik itu, dan saya sudah coba menyederhanakan pengertian daripada logistik itu untuk bisa dipahami dan menjadi pegangan bagi para sahabat semua. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Selamat melanjutkan tugas semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.